Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Oktaviani dari S1 Akuntansi Universitas Serang Raya. Video ini digunakan untuk memenuhi kewajiban perkuliahan praktikum perpajakan. Sebelumnya, dosen kami sudah memberikan atau membagikan kasus untuk masing-masing mahasiswa. Untuk saya sendiri, kebagian kasus nomor 3. Sebelum itu, kita perlu melihat dulu ketentuannya apa aja. Nah, di sini ada catatan ya. Catatan yang pertama, XX diganti dengan 2 angka NIM terakhir. Berarti kalau saya NIM-nya 3.17107, berarti 2 angka di belakang adalah 07. Lalu ada nomor 2, Anda adalah WP yang bertanggung jawab atas pelaporan perpajakan sendiri. Dan yang ketiga, hal-hal yang tidak diatur dalam soal, silakan gunakan asumsi sendiri. Diminta berdasarkan informasi di atas, buatlah SPT 1770S dengan menggunakan aplikasi SPT Tahunan OP. Ya, untuk soalnya, yang untuk kasusnya, kasus 3, informasi yang diperoleh selama tahun 2019 adalah sebagai berikut. Anda bekerja sebagai accounting manager di PT Merona dengan menerima penghasilan kotor setiap bulan sebesar 10.700.000 sesuai dengan 2 angka NIM yang paling belakang. Terus setiap bulan dipotong PPh 21, bukti potong PPh 21 lengkap. Yang kedua, Anda juga bekerja sebagai Direktur PT Angin Ribut dengan menerima penghasilan kotor setiap bulan sebesar 10.700.000. Setiap bulan dipotong PPh 21, bukti potong PPh 21 lengkap. Yang ketiga, pada September 2019, Anda menerima honorarium atas jasa konsultasi yang diberikan dengan menerima fee sebesar 60.700.000, belum termasuk pajak. Atas fee tersebut dipotong PPh 23, bukti potong lengkap. Yang keempat, menerima pembayaran sewa rumah di Cilegon untuk 1 tahun periode 1 Maret 2019 sampai dengan 1 Maret 2020 dari Tuan Jaka sebesar 80.700.000. Yang kelima, menerima hadiah undian dari Bank Sentosa berupa uang tunai 10 juta rupiah, belum dipotong pajak. Menerima pembayaran royalti dari Garuda Press atas karangan buku yang ditulis sebesar 10.700.000. Atas penghasilan tersebut telah dipotong PPh 23, bukti potong lengkap. Terus ada pemberitahuan mengenai hartanya, harta yang dimiliki per 31 Desember 2019. Yang pertama ada rumah Serang, tahun perolehannya 2010, harga perolehan 140 juta. Terus yang kedua ada rumah Cilegon, tahun perolehan 2016, harga perolehan 180 juta. Yang ketiga mobil, tahun perolehan 2018, harga perolehan 230 juta. Yang keempat ada tanah Pandeglang, tahun perolehan 2018, dan harga perolehan 300 juta. Di sini juga ada daftar utang yang dimiliki per 31 Desember 2019. Nama pemberi pinjamannya adalah PT Rahayu, alamat pemberi pinjaman Serang, tahun peminjaman 2018, dan jumlahnya adalah 600 juta. Terus yang ke-9 ada daftar susunan anggota keluarga. Yang pertama ada Kadrun, tanggal lahir 23 November 1945, hubungannya adalah ayah, pekerjaannya pensiun. Yang kedua ada Jumena, tanggal lahir 10 Oktober 1950, hubungannya ibu dan pekerjaannya pensiun. Oke. Untuk hal itu sudah dibacakan semua soalnya. Selanjutnya kita masuk ke aplikasinya. Aplikasi yang kita pakai adalah aplikasi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Biasanya untuk aplikasi ini saya dapetin dari link atau dari internet pajak.go.id. Di situ ada aplikasi untuk wajib untuk pajak atau SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Oke, di sini saya udah bisa masuk. Kita koneksi database. Biasanya database itu udah ada di saat kita install. Jadi kita udah langsung terarah ke database. Kita pilih database yang ini, data CCDB, klik open.
Oke, nah di sini muncul ya untuk username-nya kita pakai administrator, terus untuk password-nya 123. Nah, untuk NPWP-nya kita pakai NPWP atau bagi yang belum punya NPWP biasanya ada ya beberapa NPWP yang mungkin bisa dipakai di internet juga ada. Untuk NPWP-nya saya pakai nomor NPWP saya sendiri. Kita masukin 82 85 482 117. Nama wajib pajaknya, nama teman-teman sendiri ya. Nomor teleponnya. KLU-nya biasanya sih ada ya, tapi saya isi ini aja. Untuk periodenya Januari sampai Desember, tentang pembukuan, status wajib pajak. Ini tidak diisi, DP ini udah. Oke, ini udah semua ya. Nah, coba kita cek dulu. Oke, ini udah ya, Desember ini isi. Oke, kita simpan aja. Oke, data profil berhasil disimpan. Oke, nah untuk itu kita dimulai dengan menyeting dulu ya, menyeting PTKP-nya dan tarifnya. Oke, kita masuk PTKP. Nah, di sini ada PTKP. Nah, PTKP-nya itu masih 36 juta untuk pribadinya dan tanggungannya masih 3 juta. Nah, ini kita ubah dulu. Jadi peraturan yang terbaru. Peraturan yang terbarunya itu adalah ini sampai 2015. Nah, barusan kita tambahkan untuk PTKP yang terbarunya adalah untuk yang pribadinya adalah 54 juta dan PTKP tanggungannya adalah 4.500.000. Berlakunya mulai tanggal 01/01/2013 dan ini tanggal akhir berlakunya 31/12. Di 2016 ini 31/12/2000 kita hitung di 99 ya karena belum ada peraturan yang terbaru lagi. Oke, ini kita simpan. Jadi nanti yang bisa dipakai adalah PTKP yang ini. Oke. Lanjut. Setelah itu kita masuk ke tarifnya, kita cek dulu ya. Oke, tarifnya 5%, 50 juta, 250 juta, 15, yang 250 juta sampai 500, benar 25%, 500 juta, kemudian ini 30%. Oke, berarti ini tidak ada perubahan ya. Ini udah. Kita langsung untuk membuat SPT baru. Oke. Kita buat SPT baru. Nah, untuk SPT-nya
kita pakai yang SPT tahunan OP 1770S. Karena kalau SPT tahunan OP 1770 untuk usahawan atau pekerja mandiri. Contohnya seperti dokter praktik sendiri, pengacara, notaris, dan lain-lain. Sedangkan yang 1770S untuk karyawan dari satu pemberi kerja atau lebih. Jadi kita pilih yang ini. Untuk tahun pajaknya kita sesuai dengan soalnya tahun pajak 2019. Jadi kita masukkan 2019. Oke, kita simpan. Oke, SPT berhasil dibuat. Oke, SPT berhasil dibuat. Oke, kita buka aplikasi yang sudah dibuat tadi. Nanti kita buka SPT yang ada. Nah, ini udah ya yang kita buat tadi. Kita buka. Oke. Nah, di sini kita buka udah ya. Nah, di sini biasanya ada tuh, Anda sedang membuka SPT 170 tahun pajak 2019. Berarti kita udah ngebuka tahun pajak yang tadi kita sudah buat. Oke. Kita masuk ke sini. Nah, untuk mengisinya itu terbalik, bukan dari induk dulu, lalu ke perhitungan PHMT, lampiran 2 atau lampiran 1. Tapi kita mulai dari lampiran-lampiran dulu, baru kita bisa buat form induknya. Oke, untuk teman-teman yang memilih perhitungan PH atau MT, PH itu adalah pisah harta dan MT itu memilih terpisah. Ini biasanya harus diisi dulu. Nah, ini biasanya bagi teman-teman yang memang pengen dipisah hartanya, bagi yang udah punya istri atau punya suami dan memang sama-sama bekerja, dan memang pengen dipisah hartanya, ini harus diisi dulu. Tapi karena di soalnya tidak ada ketentuan tersebut, jadi kita langsung masuk ke lampiran kedua. Oke, kita masuk lampiran 2. Nah, dimasuk ke lampiran kedua ini, ada bagian A, B, C, dan D. Kita akan masukkan terlebih dahulu dari bagian yang D. Oke. Oke. Di sini ada ya untuk daftar susunan anggota keluarga. Oke. Nah, di sini sebelum diisi, kita perlu ketahui dulu atau perhatikan dulu status istri harus sesuai dengan kita nanti memilih PTKP di lampiran pertama. Kalau status istri bekerja, maka nanti waktu isi PTKP harus memilih status K_I tanggungan. Nah, perhatikan juga jumlah anak dalam daftar susunan anggota keluarga. Ini juga menentukan jumlah tanggungan saat kita memilih PTKP nanti. Jika kita memasukkan jumlah anak 3, maka nanti di status PTKP kita memilih status K_I. Jika istri tidak bekerja, atau K_I_3 jika istri bekerja. Nah, terus daftar ini diisi dengan anggota keluarga yang memiliki hubungan sedarah yang belum atau tidak memiliki penghasilan dan menjadi tanggungan kita. Misalnya orang tua, anak, kakak, adik kandung, atau hubungan semenda, atau bertuah, kakak ipar, adik ipar, dengan batas maksimal 1 istri dan 3 tanggungan. Oke, kita masuk dulu, kita tinggal klik tambah. Nah, untuk anggota keluarganya kita lihat aja dari soalnya. Soalnya ada ya di sini. Nah, untuk soalnya, nah ini ya daftar susunan anggota keluarga. Nah, kita masukkan sesuai dengan daftar susunan yang ada di soal.
Yang pertama ada Kadrun. Nick-nya sesuai dengan nick yang ada ya, karena memang di soal yang nggak ada, jadi paling saya masukkan pakai nick saya sendiri. Oke. Hubungan keluarganya adalah ayah. Pekerjaannya adalah pensiun. Oke, simpan. Oke, kita tambahkan lagi untuk ibunya, Junena. Nick-nya tinggal paste. Ibu. Pensiunan juga. Nah, setelah bagian B diisi, kita langsung masuk ke bagian C. Nah, bagian C ini berisi tentang kewajiban atau utang pada akhir tahun yang dimiliki di akhir tahun wajib pajak orang pribadi tersebut. Oke, kita masuk ke soalnya. Misalnya di sini ada ya daftar utang yang dimiliki per 31 Desember 2019. Jadi kita tambahkan sesuai dengan soalnya. Untuk ininya kita pilih utang lainnya ya, karena memang di soalnya tidak terlalu spesifik utang tentang apa. Terus nama pemberi pinjaman adalah PT Rahayu. Terus alamatnya Serang. Tahun pinjamannya adalah 2018. Untuk jumlahnya adalah 600 juta. Oke, kita simpan. Oke. Nah, ini kan karena datanya memang cuma satu, jadi kita langsung ke bagian B. Oke, di bagian B ini adalah data-data yang memuat tentang harta pada akhir tahun. Nah, harta akhir tahun yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut adalah, nah ini ya, harta yang dimiliki per 31 Desember. Kita masukkan juga semuanya. Nah, yang pertama adalah tentang rumah ya. Untuk rumah itu masuk kategori nomor 061. Nah ya, tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal. Oke, nama hartanya Rumah Serang. Tahun perolehannya adalah 2010. Harga perolehan adalah 140. Untuk keterangannya kita kosongin. Simpan. Oke, tambah lagi. Sama ya, yang kedua juga tentang rumah, berarti 061. Ini adalah rumah Cilegon. Cilegon 2016. Harga perolehannya adalah 180 juta.
simpan, tambah lagi adalah mobil. Mobil itu 043. Nama hartanya mobil. Tahun perolehannya adalah 2018. Harga perolehannya adalah 230 juta. Oke, terangnya kosongin. Lanjut lagi, yang terakhir adalah tanah Pandeglang. Masuknya adalah 063. Tahun perolehannya adalah 2018. Harga perolehannya adalah 300 juta. Disimpan. Nah, ini udah ya, kita masukin semua. Nah, kita lanjut ke bagian A. Nah, bagian A ini adalah untuk penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Biasanya yang ini yang masuknya adalah biasanya hadiah undian, terus ada sewa atas tanah dan atau bangunan. Nah, itu biasanya dimasukin ke sini. Nah, pokoknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di sini. Pokoknya dimasukin sesuai dengan nominal dan termasuk ke jenis penghasilan mana. Tapi karena di soal ini tidak ada yang masuk ke sini, kategori di sini, maka kita keluar. Nah, untuk lampiran 2 kita udah selesai, maka kita akan masuk ke lampiran pertama. Lampiran pertama. Nah, kalau untuk lampiran pertama, ini terdiri dari 3 bagian, A, B, dan C. Kita isi bagian C biasanya untuk karyawan mendapat form yang 1721 A1, itu juga bisa dijadikan dasar mengisi bagian C. Ya. Oke, di bagian C ini kita biasanya bisa pakai form yang 1721 A1. Oke, ini kita masuk tambah ya. Nah, ini untuk datanya kita masukkan sesuai dengan ketentuan ini. Nah, ini kan masuknya di yang mana aja sih yang masuk di ketentuan itu. Nah, kita perlu lihat dulu soalnya. Yang termasuk ke bagian C itu mana aja. Oke, yang pertama bakalan masuk ke bagian C ini adalah nomor 1, di mana dia mendapatkan penghasilan kotor sebesar 10.700.000. Tapi perlu kita ketahui dulu dan hitung dulu PPh-nya. Jadi yang masuk ke bagian C ini adalah soal nomor 1, terus soal nomor 2 yang PT Angin, lalu yang masuk adalah honorarium, sama ada yang menerima pembayaran royalti. Nah, ini akan masuk ke bagian C. Nah, sebelum itu kita perlu perhitungannya dulu ya. Nah, ini perhitungannya. Nah, ini perhitungannya ya. Ini perhitungannya masing-masing dari yang sudah kita kelompokin dulu. Ini bagian C yang bakalan kita masukin. Di sini ada PT Merona ya, PPh 21, ini perhitungannya. PPh 21, gaji sebulannya 10.700.000, gaji disetahunkan jadi 128.400.000, biaya jabatannya itu adalah tarifnya 5%. Tapi karena memang ketentuannya batas maksimal untuk biaya jabatan adalah 6 juta, maka yang kita masukkan adalah 6 juta, walaupun biaya jabatan yang kita hitung adalah lebih dari 6 juta. Lalu netonya adalah gaji setahun dikurang dengan biaya jabatan, didapatkan neto sebesar 122.400.000, terus PTKP-nya adalah 63 juta, karena statusnya adalah TK garis miring 2 ya. Jadi 54 juta
ditambah dengan 4.500.000 ditambah dengan 4.500.000, jadi PTKP-nya adalah 63 juta. Untuk PKP-nya berarti 122.400.000 dikurang dengan 63 juta, didapati dengan 59.400. Untuk perhitungannya, kita menggunakan tarif progresif. Tarif progresifnya ada di sini. Tarif progresif pajak yang digunakan adalah berdasarkan pasal 17 ayat 1 PPh. Nah, jadi yang kena atas PPh atau tarifnya adalah 50 juta dulu, dikenakan dengan tarif 5%, didapati dengan 2.500.000, lalu sisanya 9.400.000 ditarifkan dengan 15%, didapat 1.490.000, sehingga pajak yang harus dibayarkan per tahun adalah 3.910.000. Nah, pajak yang harus dibayarkan per bulan tinggal 3.910.000 dibagi dengan 12. Maka per bulannya adalah 325.833. Untuk yang kedua, yang PT Merona, sama perhitungannya karena menggunakan PPh 21. Nah, untuk yang ketiga, ini di soal menggunakan, nah, yang ketiga, ya, ini nomor 3, dia dipotong PPh 23, maka kita menggunakan PPh 23, sama halnya dengan nomor 6 juga, royalti itu menggunakan PPh 23. Maka perhitungannya adalah, yang pertama, ada honorarium jasa konsultasi, itu mendapat fee sebesar 60.700.000. Maka ini langsung dikali dengan 2%. Nah, ini ketentuannya ada di yang terbaru. Di sini saya tadi udah cari untuk ketentuan yang berlaku saat ini adalah, nah ini ya. Nah, nah ini ya, tarif 2%. Nah, tarif 2% ini berlaku untuk jumlah bruto dari imbalan jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Nah, maka untuk yang nomor 3, honorarium jasa konsultasi, ini dikenakan tarif sebesar 2%. Maka untuk hasil pajaknya adalah, ini enggak, karena dia langsung bayar sekaligus, jadi 1.214.000. Ini juga sama. Nah, untuk royalti juga, nah royalti ini berbeda ya ketentuannya. Kalau royalti dia tarif pajaknya adalah sebesar 15%. Nah, ini ya, wajib pajak harus membayar PPh sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, atau sejenisnya selain yang belum dipotong oleh PPh 21. Oke, berarti perhitungannya seperti ini ya. Dapat 10.700.000 langsung dikali dengan 15%. Didapatlah 1.605.000. Nah, ini kita langsung masukin aja. Yang pertama ada dari PT Merona. PT Merona, NPWP-nya adalah, kita pakai ini aja, 82 465 617. Nomornya kita sesuaikan aja ya. Atau kalau memang tidak ada di soal, boleh dari internet juga nomornya. 1.1.12
19. Tanggalnya kita menggunakan akhir tahun ya, 31/12/2019. PPh 21. Nah, untuk yang dimasukkan di PPh dipungut atau dipotong, kita ambil dari nilai yang di sini. Ya, yang per tahunnya. Jadinya 3.910. Simpan. Kita tambahkan juga semuanya sesuai dengan tadi ya perhitungannya. Yang kedua ada PT angin. PWP-nya disamain berarti ya. Nomornya juga ngikutin aja. Yang ketiga, ini ada honorarium. PWP-nya juga sama. Nomornya 1.1.12.19. Tanggalnya juga sama, 1/12/2019. Nah, PPh yang dipungutnya adalah sesuai dengan yang di sini ya. 1214 Yang terakhir ada Garuda Press. NPWP-nya 617. Oke, nomornya tanggalnya untuk tarifnya 1.605.000. Oke, disimpan. Oke, ini untuk bagian C udah keisi semua. Lalu kita ke bagian C udah semua. Kita ke bagian B. Nah, ke bagian B ini adalah penghasilan-penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kita sekarang sedang mengisi tahun pajak 2019. Jadi kita harus memasukkan semua penghasilan yang kita terima di tahun pajak tersebut yang tidak termasuk objek pajak. Tidak ada yang termasuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, untuk di sini tidak ada yang termasuk dalam bagian B dari soal, maka kita langsung lanjut ke bagian A. Oke, nah di bagian A ini
adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak termasuk PPh final atau bersifat final. Nah, yang termasuk ke dalam bagian A ini adalah royalti. Nah, royalti di soal itu adalah royalti 10.700.000 ya. Ya, 10.700.000 berarti kita masukin di sini royalti adalah 10.700.000. Yang bersifat finalnya tadi kan sudah dihitung. Yang bersifat final, untuk kita hitung dulu PPh-nya. Lalu ada penghasilan lain. Nah, penghasilan lain itu adalah menerima honorarium atas jasa konsultasi. 60.700.000. Oke. Itu udah ya. Ini berarti disimpan. Oke. Kita masuk ke bagian B. Bagian B udah ya tadi ya. Bagian B udah. Kemudian kita mulai dari bagian C, bagian B udah, bagian A udah. Oke, berarti kita udah semua. Untuk lampiran 1, berarti kita udah selesai untuk mengisi lampiran 2 dan lampiran 1. Nah, setelah diisi semuanya, barulah kita bisa masuk untuk mengisi laporan induknya. Nah, untuk bagian induknya kita udah masuk ke identitas. Nah, untuk pengisiannya kita mulai dari awal, enggak kita balik lagi kayak sebelum-sebelumnya. Yang pertama kita masukkan adalah identitas. Nah, identitas ini kita udah masuk ya sesuai dengan data yang kita masukkan di awal. Ini sudah ada semuanya. Oke, ini tidak usah diisi. Oke, ini udah semua untuk isiannya. Langsung kita lanjut ke bagian A. Bagian A. Nah, di sini ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, berarti di sini kita perlu lihat ya untuk poin 5. Di sini ada zakat sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Nah, ini biasanya diisi untuk sumbangan-sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Nah, ini bisa diisi untuk pengurang pajak kita. Nah, untuk pengisiannya, kita masukkan penghasilan neto. Penghasilan neto ini adalah jumlah dari penghasilan yang kita dapatkan. Nah, penghasilan yang kita dapatkan, penghasilan netonya adalah ini ya, 244 juta 24.800. Oke, ini udah langsung otomatis terisi ya. Langsung ini disimpan. Kita ke bagian B. Nah, ke bagian B ini menentukan penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk TK itu tidak kawin. Kalau K itu kawin, istri tidak bekerja. Kalau K garis miring I itu kawin, istri bekerja. Oke. Nah, bagian C ini secara otomatis akan menghitung PPh terutang, tetapi karena tadi di lampiran 1 kita sudah mengisi bahwa kita sudah dipotong oleh perusahaan sebesar nominal, ya, yang tadi ada di sini. Kita kan sebelumnya udah ngisi ya, di bagian lampiran 1. Nah, lampiran 1, nah ini juga termasuknya adalah PPh yang udah dipotong, ya. Ini yang udah dipotong oleh perusahaan, maka secara otomatis akan masuk pada kolom PPh yang dipotong oleh pihak lain, sehingga PPh yang harus dibayar oleh kita adalah sebesar 21.482. Dari mana? Dari ini di total dulu, totalannya kita hitung dulu.
Untuk totalan yang sudah dipotong oleh perusahaan 3910 tambah dengan 12 214. Nah, ini sebesar 10.639. Nah, ini otomatis pasti akan mengurangi ya nantinya. Nah, oke, udah terisi. Nah, untuk nominal ini penghasilan neto dalam negeri lainnya yang sudah kita masukkan tadi, jadi secara otomatis masuk. Nah, untuk penghasilan tidak kena pajaknya, kita pilih TK. Nah, untuk ininya adalah 2 tanggungannya. Nah, ini udah otomatis ya, langsung masuk. TK-nya langsung 42 juta ya. TK-nya ini, coba kita lihat settingan dulu. Sudah benar ya. Seharusnya TK-nya itu udah masuk TK. Oh iya, ininya masih belum diganti ya. Ini seharusnya diganti dulu. Jadi 31/12/2015. Karena nanti dia akan menutupi, jadi 54 jutanya nggak kebaca karena ketutup dari yang 36 juta ini perhitungannya. Jadi diganti dulu, simpan. Otomatis nanti yang terpakai adalah PTKP yang terbaru. Kita lihat ya. Ini udah. Oke, kita pilih TK. Nah, jadi langsung otomatis. Tadi tuh lupa ya, belum diganti. Jadi tanggungannya adalah 2. Oke, jadi penghasilan tidak kena pajaknya adalah 63 juta. Kita simpan dulu. Lanjut ke bagian C. Nah, bagian C ini secara otomatis akan menghitung PPh terutang. Ya, jadi 33.300 ini adalah PPh yang tadi sudah dihitung ini ya sebesar penghasilan kena pajaknya. Nah, ini ya. Jadi dikali, nah yang 33.300 ini adalah diambil dari nominal yang secara otomatis akan masuk pada kolom PPh yang dipotong oleh pihak lain, sehingga PPh yang harus dibayar adalah sebesar 33.300. Nah, ini didapat dari perhitungan yang lampiran 1 dikurangi dengan bagian B ini, 63 juta, atau penghasilan tidak kena pajaknya. Oke, didapatlah 33.300. Oke, ini simpan. Oke, nah untuk selanjutnya,
Selanjutnya kita masuk ke bagian B. Oke, untuk yang ini, yang bagian D-nya, ini udah langsung ya terpotong. Nah, PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar. Nah, ini adalah sesuai dengan perhitungan yang tadi, yang PPh yang dipotong oleh perusahaan. Nah, ini totalnya. Oke, nah ini udah langsung terotomatis ya, PPh yang harus dibayar sendiri. Nah, ini adalah PPh yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, oke. Bagian E-nya akan terisi sesuai dengan nominal yang ada di bagian D ini ya. Nah, lalu udah. Masukkan ininya adalah 31/12/2019. Simpan. Kita masuk, ini kosong. Bagian F kosong. Bagian G, kita pilih yang A ya. Fotokopi formulir 1721A1 atau 1721A2 atau bukti potong BPH pasal 21. Untuk kuasa kita isi wajib pajak, pertanggalnya adalah kita isi 3 Maret ya. 3 Maret. Tinggal 31/12/2019. Oke, kita simpan. Oke, data tersimpan. Oke, nah ini udah semua kita isi ya. Berarti laporan SPT sudah jadi. Nah, kita bisa lihat di menu cetakan. Nah, menu cetakan ya. Ini kita cetak. Jadi apa yang udah kita isi tadi, itu semuanya udah tertuang di dalam form ini ya. Kita akan masuk ke bagian CSV. Nah, ini ya teman-teman, coba saya zoom ya. Nah, ini nah ini ya. Nah, ini udah sesuai dengan pengisian kita tadi dari awal sampai akhir, semuanya tertuang ada di form ini. Nah, ini ya. Nah, ini udah tertuang semuanya. Nah, ya udah ya, wajib pajak segala macam. Berarti ini udah semua udah selesai. Nah, ini nanti yang akan dilaporkan di web pajak yang harus dilaporkan. Nah, jika sudah benar isinya semua, kita bisa langsung klik lapor SPT. Nah, lapor SPT kita udah ya buat file segala macam, CSV udah tadi. Nah, itu langsung diupload ke situs online-nya. Jadi yang tadi yang berbentuk CSV itu akan langsung dikirim atau diupload di situs pajaknya secara online. Oke. Paling itu aja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu baru atau bahkan tambahan ilmu atau memberikan ilmu juga kepada diri saya sendiri jika memang ada kesalahan dalam pemberian penjelasan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sempat melihat video yang saya buat ini. Dan kepada Pak Masda, terima kasih atas ilmu yang sudah saya berikan. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada saya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri saya dan
orang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.